Jumpa lagi di channel Bu Eli ya. Kali ini kita akan membahas tentang biodiesel ya. Tapi sebelumnya passwordnya adalah kimia keren, salam kimia ya. Nah, biodiesel adalah topik bahasan kali ini yang dibahas tuntas dari aspek kimianya ya. Kita lihat pada slide di sini ya. Ini slide yang ditulis oleh Sarensia Ordelia dan kawan-kawan pada presentasi gugus fungsi senyawa ester dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata kita jumpai pada biodiesel. Jadi biodiesel ini adalah aplikasi dari senyawa ester yang merupakan minyak biji pepaya ya. Keren sekali ya. Dari biji-bijian kita peres dan kita bisa menghasilkan minyaknya yang bisa kita olah menjadi biodiesel ya. Nah, ternyata program pemerintah saat ini kita kenal dengan namanya biodiesel atau biosolar B30 ya. Ini ternyata sudah dipermenkan ya dari Permen ESDM nomor 24 tahun 2021 ini terbaru ya, tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Jadi ada kata kelapa sawit, berarti kita bisa berpikir nih bahwa biodiesel berasal dari minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit adalah ester ya. Nah, reaksinya adalah melalui transesterifikasi. Hal-hal apa saja yang perlu dicatat, perlu kita beri penekanan, kita highlight pada bahasan transesterifikasi untuk pembuatan biodiesel ya. Ayo kita mulai ya. Nah, sebelumnya kita memahami pengertian biodiesel dulu ya. Jadi biodiesel ini pakai E ya. Biodiesel itu nama lainnya adalah biosolar ya. Biosolar yang berasal dari BBN, umumnya BBN, bahan bakar nabati. Oleh karena itu kita bisa memperolehnya dari biji-bijian ya, seperti tadi ya. Ada biji pepaya yang dipres minyaknya dan bisa dijadikan biodiesel. Tetapi juga bisa berasal dari minyak jelantah ya. Kaitan dengan minyak jelantah adalah ini minyak jelantah itu berasal dari minyak goreng ya. Minyak goreng ini langka saat ini, harganya juga mahal. Ini sempat langka dan harganya mahal ya, makin meningkat harganya ya. Nah, ini sebaiknya tidak dibuang minyak jelantahnya dan juga tidak dikonsumsi ulang, tapi kita bisa mengolahnya menghasilkan biodiesel. Ini keren sekali ya. Jadi bahan bakar nabati berasal dari biji-bijian, tanaman-tanaman, dan juga bisa kita olah juga berasal dari minyak jelantah. Ya, ini proyek ya, ini menarik sekali untuk dijadikan next project ya. Nah, biodiesel yang dibuat oleh Indonesia saat ini adalah B30. Ini sudah diriset dan sudah mulai dipakai pada awal tahun 2020 dan saat ini Indonesia adalah produsen biodiesel terbesar di dunia. Wah, keren banget ya Indonesia ya. Nah, B30 itu artinya apa? Angka 30 di sini adalah 30% minyak sawit ya. Minyak sawit mentah ya. Minyak sawit mentah atau kita bilang CPO. Nah, tetapi ini wajib dijadikan FAME ya. FAME adalah fatty acid, ini bahasa Inggris fatty acid methyl ester ya, FAME ya. Jadi minyak sawitnya harus kita olah menjadi fatty acid methyl ester. Kemudian yang sisanya yaitu 70% ini adalah solar ya. Nah, saat ini sedang dikembangkan di riset baru sampai B40 dan nanti pada tahun 2025 wacananya adalah kita bisa menghasilkan B100, artinya 100% dari minyak sawit yang diolah menjadi FAME ya, fatty acid methyl ester ya. Nah, keuntungannya apa menggunakan biodiesel? Oleh karena ini adalah bahan bakar berasal dari nabati, tentu dia akan mereduce gas rumah kaca ya, mereduce global warming, efek dari global warming atau pemanasan global ya. Jadi yang kedua adalah mereduce impor bahan bakar minyak bumi ya. Reduce impor ya, impor minyak bumi ya. Artinya ini akan menghasilkan keuntungan ekonomis dan juga keuntungan bagi alam semesta ya, bagi bumi ya, bagi
lingkungan sekitar kita, mengurangi polutan di udara, mengurangi pemanasan global ya. Jadi biodiesel itu adalah program pemerintah yang saat ini sedang dikembangkan, sudah digunakan juga dan tak akan terus berkembang, akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, sebagai orang kimia kita perlu menanggapi isu global, isu nasional ini ya. Bagaimana pembuatan biodiesel, kita bahas dari aspek-aspek kimianya dan mungkin saja kita menemukan ide-ide yang bisa kita kembangkan untuk kita lakukan dalam memberikan apa ya, solusi terhadap biodiesel yang lain yang berasal dari bahan bakar nabati non sawit ya. Tetapi kali ini kita bahas dulu dari bahan bakar nabati yang berasal dari minyak sawit ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat B30 yang tadi itu kan berasal dari minyak sawit ya. Minyak sawitnya yang akan diolah menjadi famenya ya, fame. Nah, minyak sawit ini mengandung asam lemak yang jenuh, asam lemak suku tinggi ya, jenuh maupun asam lemak tak jenuh. Ya, jenuh dan tak jenuh, ingat ini seperti waktu belajar alkana, alkena, alkuna ya. Jenuh itu artinya jenuh dengan hidrogen, artinya tidak ada ikatan rangkap ya. Jadi asam lemak tak jenuhnya ini adalah satu kita kenal yang paling tinggi ya kadarnya atau persentasenya adalah asam palmitat. Asam palmitat itu punya C16 tanpa rangkap. Nah, kemudian komposisi yang lain yang tak jenuhnya itu adalah asam oleat ya. Asam oleat ini C18 dengan satu ikatan rangkap pada atom C nomor 9. Yang ketiga adalah asam linoleat ya. C18 satu ya, oleat ini, oh ya maaf, linoleat ini 2 ya, oleat itu 1 ya. Nah, kenapa Ibu memilih 3 asam ini? Karena ketiga asam lemak ini itu, banyak ya, persentasenya terbesar ya. Kita lihat di asam palmitat itu sekitar 59%, asam oleatnya 52% dan asam linoleatnya adalah 14%. Jadi kita ambil 3 asam lemak yang persentasenya terbesar yang terdapat dalam minyak sawit. Kenapa? Karena ini akan ketiga asam lemak ini akan membentuk 3 senyawa fatty acid methyl ester sebagai komponen utama dari biodiesel B30 ya, khususnya B30 ya. Nah, setelah kita mengetahui asam lemaknya ya, maka kita kembali kepada mengingat remind ya tentang reaksi esterifikasi ya. Dasarnya adalah di reaksi esterifikasi. Kita remind ke sini dulu ya. Esterifikasi itu berasal dari asam karboksilat bereaksi dengan alkohol akan menghasilkan apa? Ester ya, dengan hasil samping air. Nah, di sini membutuhkan katalis asam sulfat, biasanya suhunya sekitar 70 sampai 90 derajat Celcius. Yang pernah Ibu lakukan di suhu 90 derajat Celcius itu juga sudah terbentuk ya esternya ya. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan transesterifikasi? Transesterifikasi itu adalah esterifikasi ulang ya. Jadi transesterifikasi trans atau kita sebut reesterifikasi ya. Esterifikasi ulang atau ada istilah lain alkoholisisnya. Jadi di sini kita membuat ester 1 direaksikan dengan alkohol ya akan menghasilkan ester 2 ya, ester to ester ya. Ester 2 ditambah dengan alkohol juga ternyata ya. Untuk membedakan kita boleh tulis ini alkohol 1, alkohol 2 ya. Ini ester 1, ester 2 ya. Nah, pada transesterifikasi untuk ester 1 ya, kita langsung menggunakan minyak saja ya. Jadi ester 1-nya itu berupa minyak. Ya, minyak adalah ester ya. Minyak atau oil itu adalah ester yang dalam bahasa kimianya kita sebut sebagai trigliserida ya. Jadi ada tri itu angka 3 dari asam lemak yang bergabung dengan gliserol ya. Gliserolnya, jadi maksudnya begini, kita membuat molekulnya seperti ini.
RCOOC. Ya, sini nyambung ke sini ya, ke bawah ya. Ini nyambung ada 3 ke bawah, ini RCOO. Nah, ya, kemudian ini ada lagi RCOO. Nah, ya, kita lengkapi ini H2. Nah, untuk membedakan R-nya kita tulis ini RA ya, boleh RA saja ya, RA, RA1, RA2, RA3 ya. Kemudian PEB-nya boleh kita lengkapi supaya yakin bahwa atom oksigen ini adalah atom yang punya sifat elektronegatif cukup tinggi ya. Nah, trigliserida ini kita tulis trigliserida, kita reaksikan dengan alkohol. Nah, untuk transestrifikasi pada pembuatan biodiesel itu kita harus gunakan CH3OH ya, atau paling tidak etanol ya. Nah, NaOH juga wajib ditambahkan sebagai katalis ya. Lalu bagaimana dengan kondisinya? Kondisinya kita cukup menggunakan suhu di 60 derajat Celcius dan tekanan 1 atm ya. Jadi ulang ya, pada transestrifikasi kita membutuhkan minyak ya. Minyak yaitu trigliserida ya. Nah, atau ulang ya, minyak adalah ester. Karena banyak orang tidak memahami bahwa minyak adalah ester. Ternyata minyak adalah ester. Karena apa? Karena kita lihat strukturnya ya. Minyak ini disusun dari sebuah ester, yaitu gabungan dari asam lemak suku tinggi bersama dengan alkoholnya. Jadi kita nanti lihat bahwa alkoholnya ini merupakan gliserol ya. Jadi minyak adalah ester ya. Kita sebut ini ester 1 ya. Bereaksi dengan alkohol, alkohol satunya ini adalah metanol ya. Kita menggunakan metanol dengan basa kuat NaOH. Mengapa? Karena nanti akan membentuk garam metoksida ya, CH3ONA ya. Ini wajib ada ya sebelum karena fungsinya adalah memecah ikatan gliserolnya ya. Nah, jadi produknya apa di sini? Produknya adalah ketika sudah bereaksi dengan natrium metoksida, maka diperolehlah 3 molekul fame ya, fatty acid methyl ester. Jadi ester 2-nya itu adalah sebagai fame ya, fame fatty acid methyl ester ya. Kita tulis di sini Ra1CO O CH3 ya, kemudian di sini ada Ra2CO CH3 dan di sini ya Ra3CO CH3 ya. Yang membedakan apa? Ra1, Ra2, Ra3 ya, Ra3. Nah, gliserol sebagai apa? Kita lihat di sini gliserol atau alkohol 2-nya ya, itu adalah side produknya, hasil sampingnya ya. Kita tambahkan ke atas saja. CCCOH, OH, OH ya. Gliserol adalah 1, 2, 3 propanatriol ya. Ya, jadi gliserolnya posisinya di sini ya, memecah dari sini ya. Ini adalah side produknya ya. Nah, baik ya. Jadi reaksi transestrifikasi pada pembuatan biodiesel itu berasal dari ester 1 yaitu minyak nabati ya, yang bereaksi dengan alkohol 1 yaitu metanol dengan katalis NaOH pada suhu 60 derajat Celcius akan menghasilkan ester 2. Ester 2 adalah fatty acid methyl ester yaitu 3 molekul 3 molekul fatty acid methyl ester dan hasil samping berupa alkohol 2. Nah, alkohol 2-nya adalah gliserol. Nah, hasil samping ini membedakan dengan reaksi esterifikasi karena pada esterifikasi hasil sampingnya apa? Air ya. Kemudian hasilnya pada esterifikasi ya ester biasa bukan fame ya. Oke. Nah, sekarang kita menulis struktur yang sebenarnya ya. Misalnya kita membuat reaksi minyak sawit ya. Minyak sawit, sekali lagi minyak sawit adalah ester ya. Ester yang nanti akan kita reaksikan dengan metanol, akan menghasilkan ester lagi, ester 2, tetapi ester 2-nya sudah berupa fatty acid methyl ester bersama dengan hasil sampingnya adalah gliserol ya. Nah,
Minyak sawit yang tadi kita sudah catat itu punya 3 komponen terbesar yaitu asam apa, palmitat, kemudian asam oleat dan asam linoleat ya. Asam palmitat C16 0, asam oleat C18 1 ikatan rangkap dan asam linoleatnya C18 2 ikatan rangkap ya. Sehingga nanti minyak sawit ini akan menghasilkan famenya. Famenya ini bisa kita tebak, yaitu namanya adalah didahului dengan kata metil ya. Metil ester palmitat ya. Kemudian metil ester oleat dan metil ester linoleat. Nah, ini tuh famenya ya, fatty acid methyl ester ya, ada 1, 2, 3. Nah, bagaimana struktur molekulnya? Kita buat di sini ya. Untuk palmitat ya, palmitat itu sebentar kita buat dulu. Ini C, sambungannya ke sini ya. Ini O, ini C, O, ini C, O ya. Nah, ini palmitat itu C16, berarti di sini ada CH2, 14, 15, 16 ya, CH3 ya. Nah, kemudian di sini oleat adalah C18 1 ya, berarti C di sini CH. Nanti ada ikatan terangkapnya 1 di apa namanya C nomor 9 ya kalau untuk oleat ya. Berarti di sini CH2 ini 7 8. Nah, ini C-nya rangkap ya. Nah, ini 7 8 ini 9 10 kemudian 10 ini 17 dan 18. Ini kurang panjang ya. Tempatnya kurang lebar ya. Nah, kemudian ini bisa kita lanjutkan di C 18,2 ya. C18,2 itu adalah asam linoleat ya, asam linoleat ya. Jadi kalau misalnya mau kita tulis dengan cepat ya, ini biasanya ini sudah 1, kemudian CH27, ini juga C nomor 9 dan ada 12 ya. C9 itu rangkap 2 ya. Kemudian 9, 10, 11, 12 itu C9 ya. Ini kita pakai yang kuning ya supaya kelihatan. Yang kuning ini yang rangkap 2 ya. 9, 10, 11 ini C12, 13 ya. 14-nya ada 14, ini mungkin 3 dan ini CH3 ya. Lihat ya, apakah sudah 18 ya? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 ditambah 4, 17, ini 13, ini 4 berarti ya. Ini 4 berarti. Nah, ya seperti ini ya. Nah, bayangkan ya, ini cukup rumit menulis seperti ini, tetapi sebetulnya konsepnya mudah saja ya. Kita lengkapi PEB-nya, biasakan menulis PEB-nya ya. Nah, ini kita reaksikan dengan apa? CH3OH dan NaOH pada suhu 60 desel, tekan 1 atm. Lalu pecahlah ikatannya di sebelah sini sehingga menghasilkan satu-satu ya. Ini boleh kita tulis ulang Nah, ini karakternya ada di sini ya, CH3. Ini metilnya di sini ya. Harus di sini ya. Ini. Nah, ya, ini C. Tadi CH2 14, 15, 16 ya. Ini sudah punya nama ya. Namanya adalah metil ester apa? Palmitat ya. Nah, ini baru 1 ya. Kemudian nanti silakan dilanjutkan, ini ditambah metil ester apa? Tadi ya, oleat. Lalu tambahkan, silakan
buat ya strukturnya, ikutin ini aja, metil ester linoleat ya. Dengan hasil sampingnya berupa apa? Berupa gliserol ya. Gliserol. Ya, ini sebagai side produknya ya. Side product adalah produk samping ya yang masih bisa digunakan baik sebagai humektan, pelembab, dan juga pemanis yang cukup baik ya. Ini jadi di sini kita melihat bahwa posisi struktur ya, metilnya ada di sini ya. Metil ester. Nah, palmitatnya di sini ya, 14, 15, 16. Ini palmitatnya ada di posisi ini ya. Demikian juga nanti silakan dibuat metilnya selalu tulis di sebelah sini ya, sebelah sini. Metil ester oleat. Jadi oleatnya ini adalah ini oleat ya. Ini segini ini kan oleat. Kemudian linoleat ini segini ya. Jadi punya dua ikatan rangkap pada posisi tertentu ya, C9 dan 12 ya. Ini 9 ya. Jadi kalau kita hitung teliti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ditambah 4, 17, 18 ya. Kalau yang ini apa tadi? Ini oleat ya, ingat. Oleat itu C18 1 ya, 7, 8, 9, 10, 10, 17, 18 ya. Kalau yang ini adalah apa? Palmitat C16 ya. 14, 15, 16. Ini tadi linoleat ya. Nah, seperti ini ya. Jadi yang disebut dengan biodiesel itu apa kesimpulannya ya? Jadi yang disebut dengan biodiesel itu bukan minyaknya ya. Karena sebagai orang kimia kita bisa tahu membedakan mana minyak itu apa, FAME itu apa ya. Biodiesel itu adalah komposisinya fatty acid methyl ester yang berasal dari minyak ya. Minyak apa? Minyak nabati. Jadi minyak nabati, minyak itu adalah ester. Ester yang direaksikan dengan metanol dan basa NaOH. Nah, ini pada suhu 60 derajat Celcius menghasilkan FAME ya, fatty acid methyl ester. Jadi ada karakter methyl ester dengan hasil samping gliserol ya. Jadi biodieselnya sendiri adalah fatty acid methyl ester ya. Pada dengan nama yang tadi ya, metil ester palmitat, metil ester olea, campuran ya, metil ester linoleat. Jadi biodiesel itu campuran metil ester tadi ya, metil esternya. Metil ester dari mana? Dari minyak, dari bahan bakar nabatinya, dari minyak nabati. Maksud Ibu adalah minyak nabatinya ya. Mau pakai minyak biji pepaya, biji kelapa ya, kelapa biasa ya, kelapa atau minyak kedelai, minyak wijen ya, minyak zaitun atau bahkan B30 adalah minyak sawit ya, minyak sawit. Nah, jadi tergantung dari komposisi asam lemak yang terdapat di dalam bahan nabati tadi ya, termasuk minyak jelantah ya. Yang penting apa? Bagaimana kita bisa mengubah minyak yang merupakan ester itu menjadi ester lagi ya. Tetapi ester yang di sini adalah ester yang sudah lebih sederhana yaitu fatty acid methyl ester. Jadi ini kita sebut ester 1 menghasilkan ester 2 ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa biodiesel itu harus mempunyai kandungan FAME. Jadi mengapa biodiesel itu adalah FAME gitu, fatty acid methyl ester ya, bukan minyak saja ya. Jadi minyak harus diubah menjadi fatty acid methyl ester ya. Ini punya keunggulan ya. Karena fatty acid methyl ester kalau sudah dalam bentuk esternya, maka sifatnya lebih stabil ya. Kemudian sifatnya adalah tidak korosi ya, tidak mengkorosi ya. Kalau minyak goreng atau minyak-minyak pada umumnya itu mudah mengalami oksidasi, mudah mengalami korosi ya. Yang berikutnya adalah mudah difraksinasi. Ini penting ya. Ini pada aspek kimia, yaitu bagaimana misalnya menggunakan metode distilasi kita mengubah
fatty acid methyl ester yang C suku tinggi, yang C-nya masih panjang itu kita mau pendekkan ya. Jadi kita, mau distilasi ya berdasarkan titik didihnya, itu, diubah menjadi senyawa-senyawa yang jauh lebih sederhana ya. Dan dengan demikian juga kalau bentuknya dalam bentuk fatty acid methyl ester, maka mudah menguap sehingga, lebih cepat terjadi pembakaran yang menghasilkan energi yang cukup untuk menggerakkan mesin ya, mesin kendaraan maupun mesin-mesin berat di pabrik ya. Demikian ya yang bisa Ibu sampaikan tentang aspek-aspek kimia yang penting digarisbawahi pada reaksi transesterifikasi untuk membentuk apa? Biodiesel. Ya, jadi biodiesel dibentuk dari ester to ester. Jadi dari ester yang merupakan minyak nabati menghasilkan ester juga, tetapi ester yang sudah dalam bentuk metil ya. Jadi di sini adalah metil ester palmitat, metil ester oleat ataupun metil ester linoleat atau metil ester nama asam lemak yang lain ya. Ya, silakan diulangin materi ini, diklik ulang dan terus dipelajari sampai paham ya. Salam kimia, kimia keren. Selamat belajar.